Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Bapak Ibu anggota DKPP RI yang hadir dalam pembacaan putusan ini, saudara-saudara para pihak, pengadu, juga kuasa hukumnya, teradu yang hadir secara online, yang putusannya akan saya bacakan hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Selanjutnya, kita akan memulai pembacaan putusan untuk satu putusan saja, yaitu putusan perkara nomor 90/PKE/DKPP /Romawi 5/2024. Teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk perkara nomor 90/PKE/DKPP /Romawi 5/2024, putusan akan dibacakan oleh anggota Majelis Pembaca Yang Mulia Bapak C. Krisyadi, Bapak Muhammad Yo Aliansa, Bapak Ida Bakadia Wiarsaraka Sandi, dan Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Pak Kris, saya persilakan untuk mulai pembacaan putusan. Monggo. Terima kasih, Mas Ketua Majelis. Saya bacakan putusan nomor 90/PKE/DKPP/5 Romawi /2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 114 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 90 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1.1 identitas pengadu. 1.1 pengadu, nama dianggap sudah dibacakan. Pekerjaan Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag, Belanda, Pemilu tahun 2024. Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tubius Asterland, nomor 8251117 KC Den Haag, Belanda. Memberikan kuasa kepada 1. Nama 1. Aristo Pangaribuan. 2. Uli Pangaribuan. 3. Abdul Tony. 4. Medi Setiawan. 5. Puspa Pasaribu. 6. Ludwig Kirchhoff. 7. Faris Naldi. 8. Maria Ariel Leonardo Barus. 9. Maria Dianita Porsperiani. 10. James Juan Pangaribuan. 11. Muhammad Fauzan. Pekerjaan advokat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alamat Kampus UI Fakultas Hukum Jalan Profesor Joko Sutono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap 1.2. Nama Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, membaca jawaban tertulis teradu, memeriksa dan mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi ahli pengadu, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu, teradu, dan pihak terkait. 2. Romawi, duduk perkara. 3. Romawi, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan.
menimbang pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut. 4.1.1 bahwa teradu tidak menjaga integritas selaku ketua Komisi Pemilihan Umum selaku ketua Komisi Pemilihan Umum. Teradu diduga tidak berpedoman pada prinsip jujur dan prinsip adil dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Bahwa teradu dalam menyusun dan menerbitkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang menghapus ketentuan pasal 90 ayat 4 peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang sebelumnya berisi larangan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Menurut pengadu, bahwa teradu yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022 sampai dengan 2027 memiliki tanggung jawab terbesar dalam mencegah dan mengingatkan agar dampak diubahnya peraturan tersebut yang tidak pro terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Teradu juga tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan keberpihakan pada keterwakilan perempuan dalam politik sebagaimana ditentuan pasal 8 ayat 2 huruf A peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang berakibat dibatalkannya ketentuan pasal AKU berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023. 2. Sikap dan tindakan teradu yang memberikan perlakuan khusus kepada pengadu sebagai anggota PLN Den Haag, Belanda, Pemilu 2024. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus kepada pengadu melalui percakapan pandangan pertama turun ke hati, emotion peluk, video bukti nomor 17. Teradu mengundang pengadu dalam acara KPU di mana pengadu sebagai anggota PLN tidak memiliki kepentingan langsung dalam acara tersebut. Teradu meluangkan waktu khusus di sela-sela waktu kerjanya dan bertemu dengan peradu di kafe Habitate yang berlokasi di bawah apartemen teradu. Video bukti nomor P5. Teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura. Video bukti P4A. Teradu juga melakukan kedekatan dan rayuan secara terang-terangan di hadapan publik dengan membuat sebuah video pada taping acara Tonight Show berisi titipan salam secara personal kepada pengadu yang berada di Belanda. Video bukti 4B. Pengadu memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadi yang bersifat seksual. Bismillahirrahmanirrahim. 4.1.2 bahwa teradu diduga tidak menjaga asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Teradu tidak menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya karena mengirimkan data informasi yang diperoleh dalam wewenangnya sebagai ketua KPU yang diketahui sifat kerahasiaannya dari ungkapan for your eyes only. Video bukti P6.
2. Bahwa teradu merencanakan agenda pribadi untuk berjalan berdua bersama pengadu dalam perjalanan dinas di Amsterdam sejak jauh hari. Teradu secara terang benderang menunjukkan tindakan aktif untuk meminta jalan berdua saja dengan pengadu di tengah kegiatan penyelenggaraan pemilu di Amsterdam, pada bukti P7, bukti P8. 3. Bahwa teradu terindikasi kuat melakukan kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual dan atau pemaksaan hubungan seksual pada saat BIMTEK PPLN di Belanda, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam, pada bukti P15A, bukti P15B, bukti P15C, bukti P16, bukti P20, dan bukti P21. 4. Bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 pada bukti P9 yang berisi janji-janji yang terlebih dahulu didiskusikan bersama-sama. Surat pernyataan tersebut merupakan titik puncak dari seluruh janji yang pernah diucapkan oleh teradu pada saat menenangkan pengadu sebelum dan pasca peristiwa 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam. 5. Bahwa teradu menyalahgunakan wewenang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka merayu pengadu dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuna Warpi, menggunakan plat dinas Polri pada 9 Maret 2024 pada bukti P10A dan P10B. 6. Teradu tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya dengan menyuruh bawahannya di lembaga KPU RI untuk melakukan pekerjaan di luar dari lingkup penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan menyuruh bawahannya untuk membeli 1 unit monitor dengan mengatasnamakan Novan KPU pada tanggal 29 November 2023 pada bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut, teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional. Teradu terbukti tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana teradu mencampur adukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya dengan penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melakukan penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan dan tidak memelihara dan menjaga kehormatan kredibilitas lembaga KPU. 4.2. Menimbang jawaban dan keterangan teradu pada pokoknya, menolak seluruh dalil aduan pengadu pada angka 4.1. Teradu menyatakan telah melaksanakan tugas berpedoman pada asas prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dalam melaksanakan seluruh tahapan pada pemilu tahun 2024. 4.2.1. Terhadap dalil pengadu pada angka 4.1.1. Teradu menyatakan sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang menurut pengadu melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Bahwa kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota dengan kepentingan dan motif pribadi teradu merupakan penalaran yang amat tidak wajar yang dibangun oleh pengadu terhadap teradu. Bahwa kebijakan penyusunan peraturan KPU adalah kebijakan yang bersifat kelembagaan dan tidak dapat dilekatkan pada keberadaan teradu secara personal. Setiap kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU dilakukan melalui rapat pleno dan artinya bersifat kolektif kolegial, serta menjadi sebuah tindakan yang tidak dapat dikaitkan dengan diri personal seseorang dalam lembaga KPU. Bahwa tuduhan pengadu seolah menempatkan KPU sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sifat perintah yang mutlak dipegang oleh kepala tersebut. Dalam KPU digunakan istilah ketua, sebagaimana lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegial. Demikian halnya terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten Kota telah dilakukan melalui berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang pada akhirnya diputuskan dalam rapat pleno KPU. Dan karenanya menjadi tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang ditujukan kepada teradu. Faktanya, teradu selaku ketua KPU telah ada upaya untuk memperbaiki
ketentuan tersebut dengan menyiapkan draft usulan kepada Komisi 2 DPR RI dan disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI bukti T1. Dan telah mengajukan permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 2 DPR RI bukti T2. Serta telah melaksanakan konsultasi dalam RDP yang menghasilkan kesimpulan atas RDP tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 bukti T3. Berdasarkan uraian fakta tersebut, terhadap sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah tuduhan dan dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Berkenaan dalil bahwa teradu melakukan pendekatan dan adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada pengadu. Dalam hal ini teradu menyatakan dalil tersebut tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak. Bahwa pertemuan di antara teradu dan pengadu terjadi pada saat BIMTEK PPLN di Bali saat kegiatan Jalan Sehat pada tanggal 31 Juli 2023. Dalam perbincangan awal pada pertemuan tersebut tidak ada sama sekali terbersit dalam benak teradu untuk merayu apalagi hingga merayu pengadu agar mau membina hubungan asmara dengan teradu. Tidak benar bahwa teradu menyatakan kondisi keluarganya teradu sedang tidak baik-baik saja dan dalam proses perceraian. Faktanya justru pengadulah yang pada saat itu berupaya dekat dengan teradu dengan bercerita hal yang sesungguhnya bersifat personal seperti soal keluarga pengadu kepada teradu. Berkenaan dalil mengenai perlakuan khusus yang mengistimewakan pengadu karena tidak merespon Ketua PPLN Den Haag sehingga harus meminta tolong terlebih dahulu pada pengadu agar mendapat respon adalah dalil yang mengada-ada dan nyatanya tidak sesuai dengan isi percakapan pengadu dengan Ketua PPLN Den Haag, bukti P5. Faktanya Ketua PPLN Den Haag juga sering berkomunikasi dengan teradu. Adapun komunikasi antara teradu dan pengadu adalah untuk urusan-urusan PPLN dan justru pengadu yang faktanya sering meminta tolong kepada teradu menguruskan beberapa hal yang berkait dengan urusan PPLN Den Haag. Dengan demikian, dalil aduan pengadu berkenaan dengan proses pendekatan dan rayuan dari teradu yang memiliki tendensi adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada teradu adalah dalil yang tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak. Terhadap dalil bahwa teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura, bukti P4A, teradu membantah dalil tersebut. Faktanya pada saat itu pengadu meminta kepada teradu untuk diberi kesempatan mencermati dan mempelajari bagaimana pelaksanaan kegiatan BIMTEK PPLN di wilayah lain, tepatnya yang sedang dilaksanakan di Singapura, agar dapat mempersiapkan dengan baik sebelum pengadu melaksanakan BIMTEK di wilayah yang pengadu menjadi tuan rumah pada waktu yang akan datang. Permintaan tersebut disertai permintaan tolong dari pengadu agar bisa dipesankan tiket pesawat dari Jakarta Singapura dan Singapura Jakarta pulang pergi. Kemudian teradu memfasilitasi keinginan pengadu dengan meminta tolong kepada staf teradu untuk memesankan tiket pesawat dan hotel yang digunakan pengadu. Bahwa tiket pesawat maupun hotel tersebut ditanggung oleh teradu pribadi, tidak menggunakan anggaran KPU. Bukti T4. Berkenaan suap video yang berisi ucapan untuk pengadu dilakukan pada saat di luar rangkaian atau tepatnya dibuat setelah selesai acara. Bahwa faktanya hal tersebut adalah permintaan pengadu sendiri, di mana pengadu sebelumnya mengatakan kalau pengadu adalah penggemar Vincent dan Desta. Karenanya pengadu meminta kepada teradu untuk dibuatkan video ucapan tersebut setelah acara selesai. Bahwa pada saat video dibuat, Betty Epsilon Idrus selaku anggota KPU juga berada bersama dengan teradu dalam video tersebut. Dengan demikian, dalil aduan pengadu yang menyatakan proses pendekatan dan rayuan dari teradu secara terang-terangan di hadapan publik dalam acara-acara yang sifatnya kedinasan, sehingga membuat pengadu merasa risih dan tidak nyaman adalah dalil yang tidak benar, cenderung memutarbalikkan fakta, dengan demikian wajib ditolak. Berdasarkan uraian fakta tersebut, dalil aduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.1 tidak benar dan demikian wajib, saya ulangi, tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Saudara-saudara, para jurnalis yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan saudara-saudara
agar membuat suasana nyaman, terutama bagi pengadu yang ada di ruang sidang ini. Saya sangat mengerti profesi jurnalisme dan ini sidang terbuka, tapi saya juga sangat paham bahwa kode etik jurnalistik kita secara tegas menyebutkan untuk korban-korban pemerkosaan atau asusila juga berita yang bersifat mengandung sadisme tidak benar dilakukan penyiaran. Saya sekedar mengingatkan saja, tidak melarang. Tolong jangan disalahpahami. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara semua menjaga kenyamanan semua pihak yang berada di ruang sidang ini. Saya kira bisa dipahami ya semuanya. Ya. Jadi saya tidak melarang ya. Tapi saya mengingatkan bahwa kode etik jurnalistik kita tidak membenarkan menyiarkan korban identitas korban pemerkosaan. Ya, saya kira itu semua dipahami. Saya tidak melarang ya. Saya sekedar mengingatkan biar suasananya sidang ini nyaman bagi semuanya. Saya kira bisa dipahami, rekan-rekan. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di ruang sidang ini. Saya persilakan Pak Dewa untuk melanjutkan pembacaan putusan. Silakan Pak Dewa. 4.2.2 terhadap dalil pengadu pada angka 4.1.2 terkait dugaan teradu melanggar asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional serta prinsip profesional, teradu membantah dalil tersebut. Terhadap dalil bahwa teradu mengirimkan komunikasi yang bersifat rahasia kepada pengadu seperti dokumen presentasi, rapat KPU dengan pihak terkait dan juga komunikasi dengan penyelenggara negara lainnya yang menurut pengadu dilakukan untuk meningkatkan citra dan untuk mengasosiasikan dengan kekuasaan agar pengadu terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki teradu dibantah oleh teradu. Maksud teradu menggunakan istilah for your eyes only dalam kurung bukti P6 dan bukti P7 adalah tidak lain hanya untuk dibaca, bukan untuk dibagikan, tidak lebih. Bahwa isi dalam materi presentasi yang dibagikan tersebut sifatnya masih tentatif dan sangat mungkin berubah. Namun, bukan berarti dokumen rahasia sebagaimana didalilkan pengadu. Bahwa faktanya hal tersebut diawali atas pertanyaan sekaligus permintaan pengadu tentang materi dengan alasan bahwa akan ada rapat yang membahas materi tersebut sehingga pengadu ingin membaca dan mempelajarinya sebelum pertemuan dimaksud. Bahwa bahan yang disampaikan oleh teradu kepada pengadu faktanya juga merupakan bahan-bahan yang terpublikasi untuk orang lain. Dengan demikian, dalil pengadu bersifat subjektif, asumtif, manipulatif, dan terlalu dipaksakan sehingga wajib ditolak. Berkenaan dalil tindakan teradu, meminta jalan berdua saja dengan pengadu pada saat BIMTEK PPLN di Belanda pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023, teradu membantah dalil tersebut. Faktanya, selama kegiatan BIMTEK PPLN di Belanda selalu dilakukan bersama-sama rombongan yang di dalam rombongan tersebut Ketua PPLN Den Haag Nur Hasim Subandi, 2 orang staf tenaga ahli yang selalu mendampingi teradu selama kegiatan di Belanda. Bahwa di luar kegiatan utama BIMTEK di Hotel Ukura Amsterdam pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 2023, melakukan kunjungan di salah satu sentra komunitas diaspora warga negara Indonesia di Belanda bertempat di kantor Masjid Taklim PPME dalam kurung Perkumpulan Pemuda Muslim Indonesia di Eropa Al-Ikhlas Amsterdam
pada tanggal 4 Oktober 2023 menghadiri kunjungan kehormatan dari Duta Besar Indonesia untuk Belanda bertempat di Wisma KBRI tanggal 5 Oktober 2023 hingga melaksanakan sholat Jumat di mana teradu mendapat amanah sebagai khotib dan imam dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut di Masjid Al-Hikmah PS Indonesia di Den Haag pada tanggal 6 Oktober 2023, tepatnya selepas kegiatan nonton bareng pemutaran film Kejarlah Janji yang bertempat di Kinepolis Leeds Sendam Cinema Den Haag. Bahwa dalam beberapa kegiatan yang sifatnya makan dan rekreasi di beberapa tempat, makan dan pusat perbelanjaan untuk membeli oleh semuanya selalu dilakukan bersama-sama rombongan. Faktanya pengadu yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut menelepon dan komplain kenapa tidak ada waktu atau jalan berdua dengan pengadu. Berdasarkan fakta tersebut, tidak pernah terjadi peristiwa di mana teradu dan pengadu pergi berdua, terlebih hingga mengarah pada pemaksaan untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian, dalil aduan pengadu yang berkaitan dengan kunjungan kerja kedinasan yang dimanfaatkan teradu untuk membujuk rayu pengadu agar mau menjalin hubungan romantis dengan teradu adalah dalil yang sama sekali tidak benar, mengada-ada, manipulatif, dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, cenderung mengarah pada fitnah dan karenanya wajib ditolak. Berkaitan dalil bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2023, bukti P9, teradu menyatakan benar yang menulis surat pernyataan dimaksud, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sepenuhnya atas permintaan pengadu dan bahkan rumusan teks surat tersebut dibuat, dirumuskan, dan didiktekan oleh pengadu sendiri kepada teradu untuk setiap kata dan kalimat yang ada dalam surat tersebut. Meskipun demikian, teradu juga sepenuhnya sadar terhadap beberapa rumusan dan makna dari surat pernyataan dimaksud. Pernyataan poin ke-1 yang menyangkut soal apartemen di Puri Imperium, pengadu yang meminta bantuan teradu untuk membantu mengurus pembeliannya. Teradu kemudian bersedia membantu mengurus dan meminta tolong pada salah satu kawan teradu membantu pengurusan hal tersebut. Pengadu kemudian mulai memaksa untuk segera diurus cepat pemrosesan balik nama atas nama pengadu. Pernyataan poin kedua soal pembelian tiket pesawat dan makan di restoran. Faktanya selama ini pengadu yang selalu meminta hal-hal tersebut kepada teradu semacam reimburse. Pernyataan poin ketiga terkait teradu berusaha memberikan perlindungan kepada pengadu, baik berupa perlindungan nama baik dan kesehatan mental dan upaya untuk tidak mengecewakan pengadu. Rumusan tersebut merupakan permintaan pengadu. Pernyataan poin keempat, faktanya tidak ada sama sekali pernyataan teradu hendak menikahi pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi pengadu, sebagaimana pengadu dalilkan. Teradu justru menegaskan dalam pernyataan dimaksud bahwa memang teradu tidak akan menikah dengan perempuan siapapun itu. Pernyataan poin kelima, sepenuhnya adalah permintaan pengadu agar teradu mau telepon atau berkabar kepada pengadu minimal sekali dalam sehari. Terkait dengan topik 4 miliar rupiah, faktanya teradu keberatan dengan hal tersebut karena dari segi penghasilan teradu tidak akan cukup. Maka hanya jika hal itu terjadi, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyicil. Fakta bahwa sedari awal justru teradulah yang menganggap permintaan pengadu tidak masuk akal. Terhadap permintaan pengadu sebagaimana surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa teradu akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi pengadu adalah tidak benar dan karenanya wajib ditolak. Berkenaan dalil bahwa teradu menyalahgunakan wewenang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka merayu pengadu dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuner Walpri, menggunakan plat dinas Polri pada tanggal 9 Maret 2024, bukti P10A dan P10B. Teradu membantah dalil tersebut. Faktanya, pengadu pernah dijemput dengan kendaraan dinas ketika berada di Jakarta adalah atas permintaan pengadu untuk dijemput dan diantar ke bandara. Hal tersebut teradu lakukan karena memang hanya itulah kendaraan yang sehari-hari dipakai teradu. Teradu sebenarnya pernah menawarkan pengadu untuk menyewa mobil beserta pengemudinya, namun hal tersebut ditolak pengadu. Adapun berkaitan dengan penggunaan rotator pada saat mengantarkan pengadu ke bandara, faktanya karena pengadu pada saat itu waktu menuju bandara
makin sempit sehingga untuk mempercepat dan menghindari keterlambatan sampai di bandara dengan menggunakan rotator yang ada pada kendaraan dinas teradu. Berkenaan dalil bahwa teradu menyuruh bawahannya di lembaga KPU RI untuk melakukan pekerjaan yang di luar dari lingkup penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan menyuruh bawahannya untuk membeli 1 unit monitor pada tanggal 29 November 2023, dalam kurung bukti P11, faktanya hal tersebut atas permintaan pengadu. Bahwa pembelian barang yang dimintakan oleh pengadu adalah dengan menggunakan uang pribadi teradu sekalipun yang memesankan adalah staf teradu, sehingga tidak benar jika ada bon KPU pada slip pembayaran bukti T6. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dalil adanya relasi kuasa antara teradu dan pengadu dalam hubungan pekerjaan sebagai atasan dan bawahan adalah tidak benar dan wajib ditolak. Faktanya pengadu yang melakukan manipulasi informasi dengan memutarbalikkan fakta yang ada sehingga tindakan teradu dikesankan demikian. Bahwa interaksi antara teradu dan pengadu di luar urusan pekerjaan sesungguhnya adalah bentuk pertemanan, tidak lebih dan bukan relasi kuasa. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu, tentu terdapat hubungan hierarkis antara KPU dan penyelenggara pemilu di bawahnya, termasuk dalam hal ini PPLN, yang menjadi prinsip kelembagaan KPU. Berdasarkan uraian fakta tersebut, dalil aduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, dalil-dalil aduan pengadu dalam perkara akuo tidak terbukti. Teradu tidak terbukti melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat. 4.3.1. Berkenaan dengan dalil pengadu pada angka 4.1 terungkap fakta bahwa pengadu merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri dalam kurung PPLN pada wilayah kerja perwakilan di Den Haag, Belanda, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2023. Pengadu memiliki masa kerja selama 14 bulan terhitung mulai dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024. Vide bukti P2. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu dilantik sebagai anggota PPLN Den Haag bersama dengan 6 anggota lainnya oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI di Den Haag, Belanda. Pengadu mengampu Divisi Keuangan PPLN Den Haag. Setelah dilantik menjadi PPLN, pengadu mengikuti bimbingan teknis BIMTEK tahapan pemilu tahun 2024 di luar negeri bagi PPLN dan Sekretariat PPLN pada seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center dari tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023 sebagaimana undangan nomor 1286 dan seterusnya tertanggal 18 Juli 2023. Vide bukti P3. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bernard Dermawan Sutrisno, kegiatan BIMTEK diikuti 128 PPLN yang terdiri dari ketua dan anggota PPLN sebanyak 556 orang dan sekretariat PPLN sebanyak 130 orang. Bahwa dalam rangkaian acara BIMTEK tersebut terdapat agenda jalan sehat yang dilaksanakan pada Senin 31 Juli 2023 dari pukul 8.00 sampai dengan 11.00 WITA yang diikuti juga oleh pengadu dan teradu. Pengadu menyampaikan pada saat jalan sehat tersebut, teradu menyapa pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit.
Perbincangan diakhiri dengan pengadu diminta japri melalui aplikasi WhatsApp kepada teradu. Atas permintaan tersebut, pengadu kemudian menanyakan nomor kontak teradu. Teradu menyampaikan bahwa nomor kontak teradu ada dalam WhatsApp grup Forkom PPLN Pemilu 2024, foto profil yang ada gambar tas ransel. Selanjutnya, pada pukul 23.42 waktu setempat, pengadu mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada teradu yang pada pokoknya memperkenalkan diri. Selanjutnya, teradu pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 00.22 waktu setempat merespon pesan pengadu dan menanyakan kesan terhadap pelaksanaan BIMTEK di Bali serta menanyakan kapan pengadu pulang ke Belanda. Vide bukti P17 atau vide bukti T13A. Berkenaan dengan dalil perlakuan khusus kepada pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan setelah acara BIMTEK di Bali, yakni pada tanggal 2 Agustus 2023. Pengadu diundang oleh teradu untuk datang ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Atas undangan tersebut, pengadu menanyakan kepada anggota PPLN lain apakah mendapatkan undangan yang sama dari teradu, bahwa anggota PPLN lain tidak diundang dan sudah pulang ke negara tempat bertugas. Kemudian pada pukul 17.26 sampai dengan 17.32 WIB, pengadu berkonsultasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait Ketua PPLN Den Haag Nur Hasim Subandi terkait undangan teradu kepada pengadu. Pihak terkait menduga undangan teradu berkenaan dengan keuangan dan acara penyerahan laporan keuangan ke BPK karena pengadu selaku Ketua Divisi Keuangan. Bahwa pihak terkait Nur Hasim Subandi menyarankan kepada pengadu untuk datang, vide bukti P5. Bahwa pertemuan teradu dan pengadu tidak terjadi di kantor KPU, namun teradu mengajak pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta, Oakwood Suite, Jalan Setiabudi, Utara Raya nomor 5 Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pengadu dan teradu membicarakan seputar tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, pengadu berangkat ke Belanda pada tanggal 5 Agustus 2023. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, komunikasi antara pengadu dan teradu masih terjalin dengan intens meskipun pengadu sudah berada di Belanda. Menurut pengadu, teradu aktif menghubungi pengadu dengan merespon setiap story WhatsApp, mengirimkan pesan WhatsApp, dan melakukan panggilan WhatsApp yang dalam sehari dapat terjadi sekali atau 2 kali dengan durasi 1 hingga 2 jam. Atas keterangan pengadu tersebut, teradu tidak membantah adanya komunikasi intens dengan pengadu. Berkenaan dalil bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu pada tanggal 6 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp kepada pengadu berupa pesan terusan atau forward dari teradu yang berisi rencana agenda kunjungan ke luar negeri dan materi-materi terkait pelaksanaan BIMTEK di beberapa negara. Kemudian teradu memberikan pesan kepada pengadu, keep secret for your eyes only, dan not for share. Terdapat juga pesan terusan WhatsApp yang pada pokoknya menunjukkan opini teradu terkait pernyataan Menko Polhukam yang berkenaan dengan politik uang, vide bukti P6. Bahwa menurut pengadu, chat tersebut untuk meningkatkan citra dan mengasosiasikan teradu dengan kekuasaan, agar pengadu merasa terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil teradu merencanakan waktu berduaan dengan pengadu pada saat kunjungan di Belanda, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa sebelum pelaksanaan BIMTEK di Den Haag tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023, teradu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan 12 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp yang pada pokoknya mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK. Vide bukti P7. Dalam sidang pemeriksaan, teradu membenarkan isi pesan tersebut. Dalam percakapan WhatsApp tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta.
Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dengan mengirimkan pesan WhatsApp berupa rincian barang titipan pengadu, yaitu 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cui. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Vide bukti P13. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 16 September 2023, pengadu pulang ke Indonesia dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh teradu. Pembiayaan tiket pesawat pada awalnya menggunakan uang pribadi pengadu yang kemudian dirembers oleh teradu. Selain itu, pengadu menerangkan bahwa dalam kedatangannya di Indonesia, teradu menyiapkan 1 unit apartemen Oakwood Suite Kuningan, Jakarta atas nama Wildan Sukoya. Vide bukti P18. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK PPLN yang diselenggarakan oleh KPU di Singapura pada tanggal 25 sampai dengan 29 September 2023. Meskipun pengadu bukan peserta yang diundang. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh 13 PPLN, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Tawau, Kuching, Kota Kinabalu, Bandar Seri Begawan, Phnom Penh, Bangkok, Songla, Manila, dan Davao City. Bahwa tiket pesawat pergi pulang Jakarta Singapura serta akomodasi penginapan selama BIMTEK di Singapura difasilitasi oleh teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan. Pengadu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 September 2023 bersama dengan teradu menggunakan mobil dinas teradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver teradu, bahwa selama di Singapura pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut dan menginap di Hotel Hilton Singapura selama 1 malam, dan pada tanggal 26 September 2020 dan pada tanggal 26 September 2023. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 September 2023, pengadu pulang ke Jakarta sebagaimana bukti pihak terkait Retno Kusumastuti, vide bukti PT1 dan PT2. Bahwa kemudian pengadu kembali ke Belanda dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh teradu. Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023, KPU menyelenggarakan BIMTEK tentang pemungutan dan penghitungan suara serta pengadaan distribusi logistik pada penyelenggara pemilu tahun 2024 di luar negeri di Belanda bertempat di Hotel Okura, Amsterdam. Kegiatan dihadiri oleh 16 PPLN, yakni Athena, Berlin, Perth, Brussels, Copenhagen, Den Haag, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Marseille, Oslo, Paris, dan Stockholm. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam mulai tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pada acara BIMTEK tersebut, teradu memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada tanggal 3 Oktober 2023, vide bukti T5. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption "My Love", ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Video bukti P19. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp
pandangan pertama turun ke hati, emoji peluk. Video bukti P17. Terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud. Video bukti T1 T15A sampai dengan 15K. Selain itu juga komunikasi pada tanggal 13 Oktober 2023 di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang mengatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Sayang saya tidak bisa dibagi, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang. Video bukti P14. Bahwa berkenaan dengan Tapping Tonight Show dengan tema pemilih muda ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV pada Selasa 24 Oktober 2023 yang dibantu oleh Vincent, Desta, dan Boyen, dihadiri oleh teradu dan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus. Setelah acara tersebut selesai, Vincent, Desta, teradu, pihak terkait Betty Epsilon Idrus, dan Boyen melakukan sebuah video untuk menyampaikan greeting kepada pengadu berupa ucapan sukses selalu dan semoga lancar pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dilakukan atas permintaan dan juga direkam dengan menggunakan ponsel teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus dan Dede Apriyadi selaku pemimpin redaksi Net TV. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu mengirimkan video greeting tersebut kepada pengadu melalui WhatsApp, kemudian diberikan caption special for you. Ditambah dengan emoji tangan melipat. Ditambah emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji melontar ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh. Video bukti P4B. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanggal 28 November 2023, teradu membelikan monitor Asus ZenScreen MB16AH Portable USB Monitor 15.6 Full HD IPS USB-C seharga Rp5.419.000 untuk pengadu. Pembelian tersebut melalui Tokopedia yang dikirim ke Oakwood Suite Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Naufan KPU. Video bukti P11. Terungkap fakta bahwa pembelian layar monitor tersebut menggunakan uang pribadi teradu sesuai dengan keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukhoya. Adapun nama pembelian tercantum dalam invoice yakni Naufan KPU dikarenakan untuk memudahkan resepsionis Oakwood Suite Kuningan dalam mengidentifikasi kepemilikan barang karena KPU berkantor sementara di Oakwood Suite Kuningan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2023, pengadu tiba di Indonesia dari Belanda dan dijemput oleh teradu di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil dinas teradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu telah menyiapkan satu unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukhoya untuk digunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukhoya, video bukti PT2. Bahwa tiket pesawat Belanda Jakarta dan penyewaan unit 705 Oakwood Suite Kuningan dibiayai menggunakan uang teradu. Terungkap pula fakta bahwa teradu menempati unit 706 di Oakwood Suite Kuningan atau di apartemen yang sama dengan pengadu. Terungkap fakta pada saat pengadu tinggal di unit 705, pengadu selalu menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Akan tetapi, pengadu menerangkan bahwa teradu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat
pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh teradu yang pada pokoknya berisi: 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Bahwa terhadap 5 poin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pengadu merasa belum yakin. Sebagai bentuk proteksi, pengadu menginginkan adanya konsekuensi jika kelima poin tersebut tidak ditepati oleh teradu. Maka ditambahkanlah klausul: demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya. Bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh teradu pada tanggal 5 Januari 2024 PD Bukti P9. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024, pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta sesuai keterangan pihak terkait Soehardi bahwa tiket pesawat kepulangan pengadu Jakarta Belanda dibiayai oleh teradu. Terungkap fakta, setelah pengadu kembali ke Belanda, komunikasi yang dijanjikan oleh teradu sebagaimana dalam surat pernyataan tidak ditepati oleh teradu. Bahkan pengadu selalu berinisiatif untuk melakukan komunikasi kepada teradu. Puncaknya pada tanggal 4 Februari 2024, pengadu mengirimkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua PPLN Den Haag dan ditembuskan kepada Sekretaris PPLN. Adapun dalam surat pengunduran diri tersebut, pengadu beralasan karena adanya konflik pribadi. Karena adanya konflik pribadi dengan Ketua KPU. Surat pengunduran diri tersebut juga disampaikan melalui WhatsApp kepada teradu PD Bukti P12A dan P12B. Namun dalam persidangan, teradu menyampaikan bahwa pengadu tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi baik melalui Ketua PPLN maupun berkirim surat ke KPU PD Bukti T7. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh pihak terkait Nur Hasim Subadi, Ketua PPLN Den Haag. Menurut pihak terkait, pengadu tidak pernah mengundurkan diri secara tertulis sebagai anggota PPLN untuk pemilu 2024 pada wilayah kerja perwakilan RI di Den Haag sebelum hari pemungutan suara. Bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI Den Haag Belanda tidak pernah merespon pengunduran diri pengadu ataupun mengajukan pemberhentian pengadu kepada KPU. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2024, pengadu beserta anggota PPLN Den Haag datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU. Pengadu dijemput langsung oleh pihak terkait Soehardi atas perintah teradu dan diantarkan ke apartemen Puri Imperium. Kemudian tidak berselang lama, pengadu meminta pihak terkait mengantarkan ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun teradu yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2024. Lalu pengadu membawa kue ulang tahun tersebut ke kantor KPU untuk diserahkan kepada teradu. Akan tetapi karena teradu masih sibuk memimpin rapat rekapitulasi nasional, pengadu menitipkan kue ulang tahun tersebut ke staf teradu. Selanjutnya, pengadu meminta pihak terkait Soehardi mengantar pengadu ke Oakwood Suite Kuningan untuk beristirahat. Bahwa pengadu mendapati unit 705 tersebut sampai pada tanggal 9 Maret 2024. Pada tanggal yang sama, pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar langsung oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan mobil dinas teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait Soehardi yang menyatakan, pada saat mengantar pengadu, pihak terkait berinisiatif menyalakan lampu rotator untuk mengejar jadwal penerbangan pengadu. 4.3.2 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam kronologis pada angka 4.3.1 di atas, selanjutnya DKPP akan mempertimbangkan dan menilai dalil pengaduan pengadu pada angka 4.1 sebagai berikut. 4.3.2.1 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua KPU serta melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana dalil pengadu pada angka 4.1.1 terhadap penerbitan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bahwa Peraturan Akwo menghapus ketentuan Pasal 40 Ayat 4
Pasal 90 ayat 4 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 yang mengatur larangan pernikahan, pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Terungkap fakta bahwa kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 adalah kebijakan yang bersifat kelembagaan dan diambil berdasarkan keputusan kolektif kolegial. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus yang menerangkan bahwa perubahan pasal 90 ayat 4 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota telah melalui pembahasan bersama dalam rapat pleno. Pada waktu membahas pasal tersebut, pembahasannya tidak panjang karena sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tidak sedang dalam ikatan pernikahan sesama penyelenggara pemilu. Sedangkan terkait ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf A Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, DKPP telah memeriksa dan memutus dalil akuo dalam perkara nomor 110/PKE DKPP /9 Romawi /2023 bahwa teradu dalam perkara akuo selaku Ketua KPU telah dijatuhi sanksi peringatan keras, sedangkan anggota KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memberikan perlakuan khusus kepada pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu dan pengadu menjalin komunikasi secara intens setelah acara BIMTEK PPLN di Bali. Bahwa teradu juga mengajak pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta, August Street Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 2 Agustus 2023. Bahkan setelah teradu kembali ke Belanda, terungkap fakta komunikasi intens terus berlanjut, baik melalui telepon ataupun chat WhatsApp yang membahas hal di luar kedinasan. PD bukti P4A, P4B, P5, P17. Hubungan tersebut berlanjut pada saat pengadu datang ke Indonesia pada tanggal 16 September 2023. Bahwa teradu membiayai tiket pesawat perjalanan pengadu Belanda-Indonesia dan berinisiatif menyediakan apartemen di unit 705 August Street Kuningan, PD bukti P18. Terungkap fakta bahwa unit 705 Oakwood Street Kuningan berdekatan dengan unit 706 yang ditempati oleh teradu. Bahwa unit 706 merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk ruang kerja teradu karena ruang kerja teradu di kantor KPU sedang dalam proses renovasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno. Pengadu akhirnya menerima tawaran teradu dan tinggal di unit 705 pada tanggal 19 sampai dengan 26 September 2023. Video bukti PT1 Wildan Ahmad Sukoya. Terungkap pula fakta teradu memfasilitasi pengadu untuk mengikuti kegiatan BIMTEK di Singapura agar pengadu belajar menjadi tuan rumah penyelenggara BIMTEK PPLN di Den Haag, bahwa PPLN Den Haag diagendakan menjadi tuan rumah pelaksanaan BIMTEK pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023. Teradu kembali memfasilitasi tiket pesawat dan hotel untuk pengadu di Singapura sesuai bukti pihak terkait Retno Kusumastuti, bukti PT1 dan PT2. Selain itu, teradu juga memperlakukan pengadu secara khusus dengan membuat dan mengirimkan sebuah video greeting, ucapan selamat dan sukses, semoga lancar dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dibuat pada tanggal 24 Oktober 2023 pada acara Tipping Toilet Show dengan tema Pemilih Muda Ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV. Sebuah video greeting tersebut kemudian dikirimkan oleh teradu kepada pengadu melalui WhatsApp dengan memberikan caption spesial for you di ajangku. Dalam kurung tambah emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji
Berlalu ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh sesuai dengan bukti P4B. Berdasarkan uraian pasal tersebut, DKPP berpendapat terdapat komunikasi intens dan perlakuan khusus yang dilakukan oleh teradu kepada pengadu. Hubungan istimewa ini tidak lepas dari adanya relasi kuasa antara teradu dengan pengadu. Sesuai pendapat ahli Anis Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa relasi kuasa merupakan faktor utama terciptanya situasi dan kondisi manipulatif yang memaksa pengadu untuk terlibat dalam hubungan yang tidak seimbang dan merugikan pengadu. Situasi dan kondisi ini tidak hanya memaksa pengadu untuk menuruti permintaan teradu saja, tapi juga menyebabkan pengadu kehilangan kepercayaan diri untuk bisa memilih dan menentukan kehendak dirinya sendiri secara bebas dan logis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh ahli Dewi Kanti Setianingsih selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan bahwa dalam relasi kuasa yang tidak setara atau timpang, korban tidak dalam kedudukan yang setara dan tidak bebas berkehendak, sehingga konsen yang diberikan dalam relasi kuasa yang timpang tidak dapat diartikan sebagai persetujuan. Ketidakmampuan korban untuk menolak karena relasi kuasa yang timpang kemudian merentankan korban untuk menerima apapun yang diminta oleh atasannya. DKPP menilai tindakan dan perlakuan teradu kepada pengadu di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan, bahwa dalam batas penerapan yang wajar, tindakan dan perlakuan teradu kepada pengadu menunjukkan tidak hanya sekedar relasi kerja, namun ada hubungan khusus yang bersifat pribadi layaknya sepasang kekasih. Tindakan teradu bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 huruf G Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku G. Tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan melanggar ketentuan pasal 15 huruf D Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang mengatur dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersifat dan bertindak. D. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.1 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A dan D, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2.2 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada angka 4.1.2. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023, teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN, apalagi disertai adanya pesan WhatsApp keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share, menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, vide bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta.
Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia, apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT2. Akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu. Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya
prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu. Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah. Sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Vide Bukti PT 1 dan PT 2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900, sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, Vide Bukti PT 1, PT 2, dan PT 3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp100 juta. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, Vide Bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3.
Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsaraka Sandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsaraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak Ibu para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Kepada rekan-rekan para jurnalis yang saya cintai, saya banggakan, sidang ini sidang terbuka, saudara-saudara boleh meliput, tapi mohon dengan hormat, saudara-saudara semua, dengan bijak menyiarkan jalannya persidangan ini. Ini sekedar himbauan saya, bukan perintah. Terima kasih, saudara-saudara jurnalis, atas kehadirannya di ruang sidang ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2024. Dengan ini, saya nyatakan ditutup.